Hai guys, kali ini saya Vena Eka Bianti mengunjungi salah satu UMKM yang berada di desa saya, yang beralamat di Jalan Raya Jambon, 300 meter selatan Dam Sungkur, Blembem, Jambon, Ponorogo. Yuk simak videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vena Eka Bianti dari Universitas Pgri Madiun. Saya meminta waktu kakaknya untuk diwawancarai. Apakah kakaknya bersedia? Iya, bersedia. Baik, langsung saja. Dari tahun berapa sih kakak memulai usaha UMKM ini? Untuk store kosmetiknya itu dimulai tahun 2019. Sedangkan untuk salonnya hair treatment itu dimulai tahun 2023. Apa alasan kakak memilih usaha UMKM ini, sedangkan di luar sana kan masih banyak usaha lainnya seperti kayak es, teh, atau yang lainnya? Karena gini ya, aku kan orangnya suka di dunia kecantikan. Sebelum saya buka usaha ini, aku itu pernah kerja di klinik kecantikan. Jadi aku setelah resign dari tempat kerja itu aku mulai kembangkan dengan membuka toko kosmetik serta salon hair treatment, dan juga untuk membuka peluang kepada anak-anak yang butuh pekerjaan seperti itu. Baik. Lalu bagaimana kakaknya memulai usaha ini? Usaha ini aku mulai itu dari tahap step by step ya. Mulai dari aku jualan untuk kosmetik itu dimulai aku dari jualan online. Seperti itu, aku antarkan pesanan ke customer seperti itu. Dan untuk salonnya itu aku kursus. Sebelum aku buka itu aku kursus dulu, kursus tentang dunia salon seperti itu. Baik. Lalu bagaimana cara usaha ini mencatat pemasukan dan pengeluaran kas sehari-hari? Kayak apa itu, kayak pencatatan atau bagaimana? Untuk pencatatannya, pengelolaan keuangannya itu di sini ada yang pakai manual, itu ditulis di buku, dan ada juga yang menggunakan mesin digital seperti itu. Lalu apakah ada buku kas atau sistem digital lainnya yang digunakan untuk pencatatan transaksi? Iya, ada buku kas dan juga ada mesin digitalnya juga. Lalu bagaimana usaha ini mengenai transaksi tunai dan non tunainya? Apakah bisa QRIS, Dana ataupun cash? Untuk transaksi di sini itu bisa melalui pembayaran cash maupun non tunai seperti itu. Bisa menggunakan Dana, pakai mobile banking juga bisa. Baik. Lalu siapa yang bertanggung jawab atas pengeluaran kas di usaha UMKM ini? Yang bertanggung jawab untuk pengeluaran kas itu saya pribadi sebagai owner, karena untuk keluar masuk barang itu saya sendiri yang menanganinya. Baik. Lalu apakah ada sistem pencatatan ganda untuk entry bookkeeping atau hanya pencatatan sederhana saja di usaha UMKM ini? Di sini hanya pencatatan sederhana saja menggunakan buku kas seperti itu. Pemilik usaha memastikan bahwa tidak ada kesalahan pencatatan itu bagaimana ya, Kak? Itu selalu aku revisi ya, Kak. Biasanya selalu aku cek setiap sebulan sekali, itu aku cek pengeluaran barangnya itu.
Lalu apakah tidak ada kesalahan pencatatan untuk memastikannya? Ya, namanya usaha itu kadang-kadang juga pernah ada kesalahan pencatatan seperti itu. Kadang-kadang ada karyawan yang lupa menulis barang yang sudah terjual seperti itu. Tapi ya tetap ada solusinya. Apakah ada pengecekan ulang oleh orang lain dan apakah pemilik usaha membedakan antara kas pribadi dan kas usaha? Iya, betul sekali. Untuk kas pribadi sama kas usaha itu kita pisah biar tidak campur gitu loh. Lalu potensi kecurangannya itu pernahkah ada kasus kehilangan uang atau kesalahan pencatatan dalam usaha kakaknya? Kalau untuk kesalahan itu juga pernah. Misalkan kelebihan waktu pengembalian uang seperti itu. Kalau kehilangan insya Allah enggak ada. Lalu bagaimana pemilik usaha menangani kemungkinan adanya fraud atau kecurangan bahkan penyerahan uang? Di awal misalkan ada kesalahan itu tetap karyawan yang bertanggung jawab, karena semua itu kan tanggung jawab karyawan. Jadi karyawan harus bertanggung jawab atas kesalahan yang telah dilakukan. Misalkan bisa dipotong dari gaji karyawan untuk menggantikannya. Lalu apakah ada pengawasan atau audit internal yang dilakukan secara rutin? Kalau untuk pengawasan itu saya pribadi Kak sebagai owner selalu mengawasi dan selalu aku awasi juga. Misalkan aku bepergian jauh gitu ya, aku cek melalui CCTV juga. Baik. Untuk pemilik usaha, apakah mengalami kesulitan dalam mengontrol kas akibat kurangnya sistem pencatatan yang baik? Sementara ini alhamdulillah semua berjalan lancar meskipun pencatatannya menggunakan manual dan sederhana. Terima kasih atas waktu yang kakak berikan kepada saya dan jawaban-jawaban yang kakak berikan kepada saya, dan mohon maaf jika saya mengganggu kegiatan kakaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kesimpulan dari wawancara tadi bahwa Della Salon dan store kosmetik tidak mengalami kecurangan. Namun, store tersebut mengalami kesulitan dalam pencatatan ataupun kesalahan dalam pencatatan, sehingga store Della Kosmetik bisa menangani masalah-masalah yang dihadapi seperti kurangnya kas atau kesalahan dalam pencatatan. Sekian, terima kasih.